Habib yang nakal. Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat? Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Gitu loh Habib. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Jadi Imam Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Uraidi. Ali Uraidi punya anak namanya siapa? Muqaddam siapa namanya? Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad. Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman, Hadramaut. Ahmad punya anak banyak. Di antara anaknya namanya Habib atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Nih kita buktinya, gak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan Imad dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, tidak perlu DNA lah, DNA. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah, fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim." Panggillah mereka semua dengan ayah-ayah mereka ke atas. Kalau kalian tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka tetap mereka itu saudara kalian. Dan juga adalah orang-orang yang kalian perdekakan. Dan tidak ada dosa bagi diri kalian terhadap apa yang dulu pernah kalian salah dalam menisbatkan mereka itu. Yang salah itu adalah ma ta'ammadat qulubukum. Apa yang hati kalian sengaja untuk salah. Udah tahu bahwa itu bukan ayahnya, tetapi kalian masih menisbatkan. Itu yang akan dianggap sebagai sebuah junah, sebuah dosa. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu senantiasa Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang kedua adalah firman atau bukan firman, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Siapa orang yang bernisbah kepada selain ayahnya sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga baginya haram. Yang ketiga adalah ucapan dari seorang ulama besar, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan, "Yanbaghi li kulli ahadin ay yakuna lahu ghairatun fi hadzal nasab asy-syarif wa dhabti hatta la yantasiba ilaihi hadun illa bihaqqih." Bahwa seyogianya bagi siapa saja untuk mempunyai perhatian, mempunyai kecemburuan terhadap nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeriksanya sehingga tidak ada seseorang yang menisbatkan kepada nasab mulia ini kecuali dengan kebenaran. Kalau latar belakang saya melihat dari realitas sosial yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat, dari sebuah klan yang mengaku sebagai keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat yang sama akhlak-akhlak yang ditampilkan jauh daripada akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ajaran-ajaran yang disampaikan kerap kali merupakan ajaran-ajaran yang tidak sesuai
dengan apa yang saya pelajari di pondok-pondok pesantren sebagai akhlak daripada keturunan Rasulullah SAW. Mungkin kita semua bisa melihat di media-media sosial masih ada bagaimana seorang yang mengatakan dirinya dengan sombong di hadapan publik bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada seseorang juga yang mengatakan di depan pengadilan ketika ada seorang saksi dari seorang ulama yang memberatkan dirinya sebagai seorang terdakwa. Nabi Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh? Gitu. Itu yang membuat saya merasa miris. Orang yang merasa dirinya mempunyai darah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi tidak menghormati daripada umat kakeknya sendiri, dengan merasa sombong, merasa membanggakan nasabnya yang belum jelas itu kepada Rasulullah, kemudian menghina orang yang sudah jelas imannya kepada kakeknya itu. Itulah yang kemudian membuat saya mendorong saya untuk betulkah mereka sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dan dari perjalanan penelitian itu dengan yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa sama sekali mereka ba'alwi, habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang namanya nasab yang tertulis pada manuskrip-manuskrip itu pasti ada dokumennya. Dan kita bicara dalam konteks itu. Nah, sebelum bicara mengenai persoalan yang kisruh nasab Ba'alawi, saya ambil contoh sederhana. Bagaimana kita bisa beriman kepada tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan dia seorang nabi, tokoh historis, datanya apa? Kalau ada yang berkata harus percaya karena Quran berkata demikian, ya boleh-boleh saja, karena itu berdasarkan iman. Kalau diimani, silakan, kita tidak bisa ikut campur dalam persoalan iman itu. Tapi kalau dikatakan apakah dia tokoh historis, itu harus ada dokumennya. Tentu saja dokumennya di luar Quran. Yang tentu saja ini dokumen eksternal yang bisa mendekati peristiwa pada masa itu. Saya ambil contoh, kalau memang beliau itu seorang tokoh historis di luar dokumen Quran, dokumennya ada. Memang bukan berbahasa Arab, tapi justru bahasa Yunani. Yang saat itu adalah penguasa dari Imperium Romawi. Dokumennya disebut Doctrina Jacobi. Doktrina Jacobi. Ya. Naskah atau manuskrip itu, para ahli filolog sudah melakukan penelitian dengan karbon C14, radiokarbon. Itu penanggalannya 634 Masehi. Sementara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim sebagai Nabi oleh umat Islam itu wafat tahun 632 Masehi. Berarti selisihnya hanya 2 tahun. Berarti ini memang bukan tokoh fiktif, ini tokoh historis. Orang yang mengaku dirinya sebagai nabi itu. Bahkan disebutkan dengan bahasa Yunani itu, Ho Propetes Sarakenorum. Seorang nabi dari kalangan Sarasen. Jadi tokoh ini memang ada. Bukan tokoh dongeng. Dari mana kita bisa melakukan penelitian itu? Manuskrip dasarnya. Dan itu bukan dokumen Islam, tapi dokumen pembanding. Eksternal. Jadi jawabannya di situ, memang ada dokumen-dokumen itu. Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Oh, sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Ya. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip. Manuskrip. Memang zong. Tidak ada.
eksternal. Oh ya, bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan, abad ke-9 Masehi. Oke. Abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Saya sebagai seorang filolog, ya sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari tradisi mereka. Tapi itu hanya klaim sepihak dan tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Kalau itu menjadi keyakinan, tidak ada masalah. Oke. Sebagaimana umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh historis. Kalau berdasarkan Quran, yaitu klaim sepihak. Tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Tapi masalahnya, adakah dokumen eksternal itu mengenai Nabi kita Muhammad SAW? Ada. Kalau Ba'alawi, ada nggak? Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal? Tidak ada. Hanya kelompok Ba'alawi saja. Yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khair. Pasti bohongnya. Pasti bohong. Pasti bohongnya karena Yamin, Mr. Muhammad Yamin sudah menulis buku yang berjudul 6.000 tahun Sang Merah Putih. Tebalnya sekitar 600 halaman. Dengan fakta-fakta yang secara historis bisa dipercaya. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Dari mulai Aceh, kita kenal Cuk Nyakdin, seorang Syarifah, Teuku Umar, seorang Habib. Ya, banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin. Turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin. Habib. Nggak ada itu. Nggak bisa dilanjutkan di Ponegoro. Ini itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong itu. Astagfirullahaladzim. Itu visi saya ya. Artinya itu pendapat saya. Dan pendapat saya sebagai seorang sejarawan yang bukan hanya membaca, tapi juga melakukan tahu berbagai sumber penelitian. Jadi kalau Imam Bonjol dikatakan sebagai Balawi, ya ketawa aja saya. Di Ponegoro dikatakan seperti itu, ya ketawa aja. Ketawa aja ya. Saya sudah melihat selihat-lihatnya. Dalam bahasa saya ainul yaqin, bermusyahadah dengan dalil-dalil. Saya telah melihat secara presisi bagaimana algoritma kedustaan fabrikasi nasab ini dibangun. Lalu tiba-tiba saya harus mengatakan bahwa nasab mereka tersambung kepada Rasulullah. Ini pengkhianatan ilmiah. Tidak boleh saya sebagai orang yang sudah mengetahui kemudian mengatakan tidak sesuai dengan pengetahuan saya. Wajib bagi saya untuk mengatakan sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Istafti qalbak, tanya pada hatimu. Pada hati itu artinya pada kebenaran. Karena manusia memiliki sanubari. Di mana sanubari itu walaupun orang jahat, itu memiliki sebuah nilai-nilai kebenaran yang fitri. Kebenaran yang secara alamiah ada. Kemudian otak kepentingannya ini yang kemudian menutupi. Nah, bagi seorang santri, bagi seorang yang ilmiah, sanubari ini dimanfaatkan untuk selain otaknya bekerja dengan dalil, maka sanubarinya ini untuk meyakinkan bagaimana
keilmiahan otaknya ini diperkuat oleh keyakinan sanubari yang ada di dalam hatinya. Ada lagi hal lain, Bang Haji, yaitu dengan istikharah misalnya. Ini pada para ulama, para kiai, kalau bingung-bingung baca buku saya ini yang 400 halaman. Ada lagi buku Habib Turunan Nabi Benarkah? Ada lagi Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia. Ada lagi buku Terputusnya Nasab Habib di Indonesia. Ada lagi bahasa Arab Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Inqita'i Nasabi Ba'alawi Ibni Ubaidillah. Ada lagi kitab bahasa Arab I'anatul Akhyar Firrad ala Syekh Abdillah Mukhtar. Kemudian ada lagi bahasa Arab, judulnya adalah Al-Bayanud Dhahabi fi Duriyatin Nabi. Itu daripada baca-baca begitu lama, udah istikharah aja dah para kiai itu. Usolli sunnatal istikharati raq'atan lillahi ta'ala, khusus untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, totalnya hari ini 183. Ya, mereka merasa orang tes DNA itu gunanya untuk apa sih? Mencari kerabatnya. Dia merasa Ba'alawi, dites. Nanti dicari kerabatannya. Dari 183 itu, oleh adminnya yang ditolak oleh sebagai Ba'alawi ada 30 orang. Itu kita bisa anggap Ba'alawi sampai Robito Alawiyah mengeluarkan data bantahannya. Data bantahannya loh, bukan bantahan tok loh. Bantahan itu hanya narasi saja. Tapi data bantahannya yang benar seperti ini, sampai itu tidak tersajikan, itu bisa kita anggap benar. Data itu ditindih data, bukan data dilawan dengan narasi. Cuma nunjukkan nggak benar, yang benarnya nggak ditunjukkan. Nggak bisa seperti itu. Data harus lawan data. Jadi dalam penelitian, kalau kita belum bisa mencari kepastian siapa yang keturunan Imam Ali, yang bisa kita lakukan adalah tolaklah yang nggak mungkin keturunan Imam Ali. Jadi yang kita buang tuh yang kita tolak dulu, yang nggak mungkin. Menghabiskan ya gini. Misal kita penelitian tentang ikan lah. Kalau ngumpul, yang kita tolak ikan mana? Ikan yang busuk-busuk dulu kan? Busuk buangi. Atau kalau penelitian ikan dicari pengaruh enzim terhadap lemak. Makanya kita cari yang ikan berlemak, bukan ikan yang sedikit lemak. Nah, Ba'alawi ini posisinya adalah yang paling tertolak. Salah satu ilmuwan Rusia, itu Dr. Anatol Klyosov, yang mungkin keturunan Nabi itu hanya J1 dan J2. Yang mungkin, dia belum memastikan satu. Yang lain apa? Jadi nggak mungkin. G itu nggak mungkin. Coba kalau tanya adik-adik kita yang penelitian ilmu pasti membuang yang tidak mungkin. Karena nanti kalau yang nggak mungkin diteruskan, biaya laboratorium itu mahal. Jadi kita teliti yang mungkin-mungkin saja. Biasanya kita penelitian pendahuluan dulu, yang paling mungkin akan diselidiki lebih lanjut. Yang nggak mungkin ya sudah dipangkas. Oke. Sebagai saintis, kalau nggak ada datanya saya harus bicara apa? Tapi Ba'alawi ini terutama yang di luar negeri berani tes DNA, berani menyatakan, nah itulah pahlawan sesungguhnya. Silahkan Abah berdoa buat mereka, karena mereka lah yang membuka kotak Pandora kebenaran, bukan saya. Kita kan cuma memproses datanya saja kan ya. Mereka lah yang berani tes DNA, berani berani mempublish, kemudian dibantu oleh Bani Ismail yang lain. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan satu Bani Ali dan Bani Ba'alawi toh. Harus ada Bani Ismail sebagai pembanding, harus ada Bani Ishak sebagai pembanding, baru bisa kita simpulkan gitu. Jadi ya sebagian dari Ba'alawi yang mau tes DNA di luar negeri dan mempublikasi itu adalah pahlawan dalam membuka kebenaran ini. Saudara-saudara, kita itu membuka masalah ini, interestnya apa? Karena kita mencintai Rasulullah. Kita tidak ingin nasab keluarganya diacak-acak. Karena secara hukum biologi, kalau berasal dari satu kakek, haplogrupnya adalah sama. Haplogrup itu kan dari haploid. Haploid itu adalah bagian DNA kita yang tidak berkombinasi. Jadi dari Nabi Adam sampai ke kita, kromosom Y itu tidak berkombinasi. Tapi tiap 3 atau 4 generasi selalu catatannya ditambahkan. Jadi misal dari Nabi Adam ke arah mungkin anaknya yang pertama ada catatan gitu ya.
Setelah itu baru anak, cucu, cicit, buyut, baru ada catatan lagi. Memang loncat-loncat, tapi akan terus diwariskan terus ke keturunannya. Pak Wali Kota menyampaikan bahwa ini sedang ada masalah di utara. Masalah apa Pak Wali? Masalah kuburan yang disebut dengan kuburan Mbah Priok. Oke. Jadi yang benarnya bagaimana itu? Kata beliau sebenarnya kuburan itu sudah dipindahkan ke Dobo, sudah tidak ada. Sudah dipindahkan ke Bogor. Ke Dobo. Ke Dobo itu mana? Dekat juga dari situ, tidak jauh, masih utara Jalan juga. Dobo. Iya. Nah terus, tapi ada orang ada seorang Habib dan seorang pengacara yang membicarakan kembali, setengahnya menggugat bahwa dia mengaku sebagai ahli waris dari yang namanya Mbah Priok itu. Jadi setelah itu kita selesai saja, tidak ngobrol lagi. Nah kira-kira 1-2 minggu kemudian saya diundang lagi di kediaman beliau karena beliau akan umroh. Masih ngobrol itu lagi. Pas pada hari beliau akan umroh itu kejadian ribut di tanah itu. Di pemakaman itu? Iya, kemudian itu kan tanah Pelindo Pak Haji. Tanah Pelindo, kalau cerita yang kita baca bahwa itu orang dari Palembang yang akan ke Kalimantan kalau tidak salah, tapi wafat di kapal. Kemudian wafat di kapal laut, kemudian menepi dan dikuburkan di tanah Pelindo itu. Nah dari situ saya mulai berpikir. Orang itu siapa namanya? Namanya Habib Muhammad Al-Haddad ya. Oh seorang Habib. Dari Kalimantan. Dari Palembang. Dari Palembang ya. Kalimantan naik kapal laut. Ya. Kemudian meninggal di atas kapal. Iya. Kemudian dikuburkan di tanah Pelindo. Habib Hasan itu. Ya. Dikuburkanlah di daerah Priok itu. Di Pelindo itu ya, di tanah Pelindo. Nah, kemudian. Mohon maaf tahunnya tahun berapa itu ke peristiwa itu? Saya tahun 2010 loh jelas. Tahun 2010? Iya. Dikuburkannya? Bukan, itu sudah tahun 1920-an lah kira-kiranya. Oh 1920 peristiwa meninggalnya itu. Itu. Keluarga Al-Haddad ya. Al-Haddad, kemudian setelah ramai ribut, Pak Yusuf Kala, Pak Kiai Ma'ruf Amin dan para tokoh termasuk Habaib juga kumpul mengadakan mubahasah. Kesimpulannya adalah bahwa cerita tentang Mbah Priok itu palsu. Sebentar. Tokoh yang dikuburkan itu adalah Al-Haddad, siapa namanya Hasan. Ya. Bebasan. Meninggal di kapal, kemudian dikuburkan di situ. Kemudian dikeramatkan. Dipindahkan dulu. Sudah pindah kuburannya ke Dobo. Tapi setelah itu dikeramatkan, padahal itu tanah kosong. Oh, kuburan aslinya ada di Dobo. Di Dobo. Nah, yang dikeramatkan itu tanah kosong. Tanah kosong. Oke. Tapi memang kijingnya kemudian dipasang lagi. Itu adalah hasil dari investigasi tim yang sengaja dibentuk oleh Pemda DKI dan Majelis Ulama Indonesia, melibatkan Pak Yusuf Kala, Kiai Ma'ruf Amin, dan termasuk ahli sahab yang pakar sejarah itu. Habaib juga diundang. Disimpulkan bahwa cerita, karena di buku itu diceritakan, kan ada bukunya ya, ada Habib yang bikin buku bahwa keramatnya ini itu semua adalah cerita fiktif dan kuburan itu sudah kosong. Saya mulai berpikir sepertinya dia tidak berdiri sendiri. Nah, ketika saya bergerak, satu hari akan acara dengan TV One di ceramah di kuburan Sunan Kalijaga. Saya mampir di satu masjid. Di situ ada ruangan yang dikasih kelambu. Saya kan tukang ziarah ya. Saya tanya sama penjaga kotak amalnya, Mas ini yang dikasih kelambu itu apa? Kata beliau, itu Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro. Jumadil Kubro di Terboyo. Saya boleh masuk? Boleh. Saya coba masuk. Kok nggak ada kuburannya? Cuma kelambu aja. Saya tanya lagi ke dia, Nun sewu Mas, ini kok nggak ada kuburannya nggih? Memang nggak ada, ini cuma petilasan. Oke, udah saya anggap selesai lah. Tapi sekian tahun kemudian, kok sekarang ada tulisan besar makam
keramat Syekh Jumadil Kubro. Dan itu ada kuburannya. Pertama tuh nggak ada dulu. Nggak ada. Sekarang sudah ada kuburannya. Sekarang sudah ada. Ada kuburannya, disebut dengan wisata ziarah, kemudian ada warung-warung, ada kotak amal tentunya yang penting kan kotak amal sebetulnya. Yang nomor satu. Kalau yang lain sunat-sunatnya lah. Nah, saya tanya orang-orang. Setahu saya, Syekh Jumadil Kubro itu ada terboy di apa namanya? Di Jawa Timur, bukan di situ. Sebentar. Syekh Jumadil Kubro itu tokohnya fiktif apa eksis? Eksis. Siapa beliau itu? Syekh Jumadil Kubro itu kan termasuk yang menurunkan kemudian Wali Songo kan? Oke. Yang menurunkan Wali Songo. Syekh Jumadil Kubro ini terah dari Wali Songo. Wali Songo, leluhurnya Wali Songo. Leluhurnya Wali Songo. Adanya di daerah Trowulan. Nah itu Trowulan, Jawa Timur. Makam aslinya ada? Ada. Di? Trowulan. Di Trowulan. Trowulan, Jawa Timur. Sampai sekarang masih ada. Nah, yang palsu itu di mana? Nah di Terboyo itu Semarang. Di Semarang? Semarang. Saya tanya, ini siapa yang mengadakan ini nih? Katanya berdasarkan petunjuk dari satu daerah lah. Dari mana? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Habib Lutfi. Habib Lutfi. Ya. Oke. Itu. Wah. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Buat acara. Karena kalau dalam pondok nggak bakal muat. Ini tanah dijual 450 juta semua. Ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta. Tawar belum ada duitnya. Maksudnya masih nawar dulu 400. Nanti kumpul pelan-pelan. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, di sini nih, di sini hadir 400 orang atau lebih 1.000 orang. Satu orang 400.000 aja. Besok udah saya bayar ini tanah. Coba gini aja deh dari ujung. Mau ngasih berapa? Mau ngasih berapa? 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Satu orang berdiri. Abdurrahman. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. Pak Koswara mau ngasih berapa? Hah? 200.000. Pak Koswara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Habib Ahmad berapa? 500.000. Tua-tua keladi. Habib Hanif berapa? 1 juta Habib Hanif. Kiai Sobri 1 meter. Berarti 120.000. Kiai Sobri 500.000 lah hitunglah ya. Habib Muhammad 1 juta Habib Muhammad. Ketum kita. Habib Lutfi. Oh mesti lihat dulu. Habib 50. 50 mana Habib 50-an. Kiai 1 juta, man. Kiai 1 juta. Ente 100.000. Hah? Darul Abror, panggil Abu Bakar terus. Habib Novel 1 juta.
Habib Zain Ali terus. Hah? 500. Haji Oping 20 juta. Takbir. Takbir. Haji Oping 20 juta. Ini beliau dari Garut. Pengusaha Garut. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Darul Abror kasih rekeningnya. Ini artis kita. Pak Haji berapa? 500.000. Wow, kalau nonton film serinya ratusan juta ada gaji itu. Pak, ditransfer 2 juta. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Kasih berapa? Berapa? 1 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang tahu disedekah biar Nabi. Pas Nabiul Haram berlomba-lomba untuk akhirat itu. Ya 5.000 apa? 5.000 itu donat. Ya 1 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, berapa bu? Supaya lagi biar menyembah yang mudah-mudahan makin ini jadi orang yang ahli sholat. Amin. Dibasuh takwa, pakai takwa. Ya surban deh. Ya kah? Pakai. Terima kasih. Siapa lagi? 1.500.000 pembakar. Buyur lain dah. Oh lain. Lain pembakar. Lurah. Dan 2 juta rupiah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amun tembus 5 juta. Kalau dibiasakan sekalian. Bagaimana kalau di sini? Terima kasih. Siapa yang hendak 5 juta? Nah, boleh. Siapa yang hendak 5 juta? Terima kasih. Ya, jadi yang mana yang mau menyambut tapi tidak membawa uang bisa dihubungi sama panitia, ya? Tahu ya? Ya. Yang nambah duit, kalau ada duitnya kena bahas saja. Bayar setahun 5 juta kali. Ada kasih berapa? Berapa Haji? Kasih mudah sokeh beratan. Amin. Kasih berapa? Mau tembus 5 juta, wah ini kalau dibiasakan langsung. Berapa dan ulun di sini langsung. Kasih 5 juta kami ini. 5 juta kan? Kasih. Mungkin orang di masjid yang tidak ulun nak. Ya lah. Kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mana nih? Hendak. Nah 5 juta Allahumma sholli ala Muhammad. Allahan. Mudahan silipatnya umur 1 lebih. Ya Rabbal. Nah kita julung dari sini. Masya Allah 5 juta. Oke. Coba berjalan. Ya. Nah Masya Allah mudah berkah. Masya Allah. Belum makin enggak? Masya Allah mudah sehat panjang umur. Masya Allah. Alhamdulillah. Kacang bapak lanjutin. Haji je nak sini. Masya Allah. Sumpek-sumpek nggak boleh. Kenapa? Karena kita mau nyambut baginda kita Nabi besar Maulana Muhammad. Disuruh girang sama Allah, bukan saya yang nyuruh girang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika. Kalau ente bilang wah bebasan ketawa, Allah yang nyuruh. Falyafrahun, suruh girang. Yang nyuruh bukan saya. Yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala suruh girang. Makanya kita bersyukur jadi umatnya Nabi besar Maulana Muhammad. Syak. Ente muridnya bukan? Muridnya Habib Qasim. Nah, ente bilang sama bos ente ya, utangnya Habib Qasim beresin. Siap dibilangin ya. Suruh Habib Hasan. Jangan pakai insya Allah, wajib. Takbir. Ke atas kaki, takbir. Nah, udah ente besok kawin lagi. Iya, berarti kawin namanya. Emang ente pengen punya bini, bewok bisa dapet. Kalau udah bewokan berarti mesti binian. Saya doain besok. Maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum orang penyembah berhala masuk neraka. Ini ustadz ini dulu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di antaranya ustadz tak punya akhlak, ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut.
Telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Kecong kiai kak? Kacong, nggak batal pakai kiai. Bukan makai, tapi mata. Mata. Kiai, kayak kacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang muliakan ente. Jangan sok kita berdakwah mengikuti wali songo. Wali dulu, baru. Kamu masih belum wali kok. Kalau kamu belum menjadi wali, jangan sok jadi seperti wali songo. Syariatnya masih kocar kacir kok. Sholatnya masih berantakan kok. Berjamaahnya masih nggak istiqomah. Qurannya jarang dipakai. Istrinya buka aurat, anak-anaknya perempuan buka aurat. Berdakwah menurut wali songo. Siapa kamu mengatasnamakan wali songo? Nggak ada walinya ente. Mereka tuh kelasnya kelas tinggi. Ya kita taslim, kita mudah-mudahan dapat berkahnya mereka. Tapi kalau kamu ngikuti mereka dalam segala hal dan tindak-tindaknya kamu, belum tentu bisa. Kenapa? Ukurannya masih belum nyampe, Pak. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu loh Habib. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, "Ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau.
Al-Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan. 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf gak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun gak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan beliau. Didikan Habib Salim Jindan. Man baru buka loh man. Iya beb, bungkus semua bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus bukannya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Dawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Lihat untuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib. Ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan, ditiburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak bisa? Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, kita harus umpam, kita percaya. Yang penting itu kalamnya Sayyidina Syekh. Dan yang penting lagi, nisbah kalam itu kepada Sayyidina Syekh benar. Bukan orang lain bercara mengatasnamakan Sayyidina Syekh. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Berangkat teng mriko, subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku pun ngeten. Biasanya tiang nek saking nyaman kados Habib saya tongkat ngeten. Nggih, ngertos tongkat. Ngagem tongkat. Tongkat Habib Ahmad. Bahasa di bahasa Indonesia kan betul. Nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Betul mbak? Nek Ahmad membahasakan ya mbak, Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah pak, saksi ini kata pak. Pesawat itu mundur pak. Lo ora tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu? Niki pesawatnya mundur pak. Ini biasanya mobil mundur atret gitu, pesawat atret rano, pesawat atret pedeni, gitu gue. Pesawatnya subhanallah mundur malih. Pilotnya ini gue bingung. Sedoyo ini gue yang bagian radar, bagian tengkudi ini gue lah, bukan paham. Ini gue udah bingung. Karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa?
susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Datang ke ladang, katanya di masjid. Oh iya, sholat. Habis sholat lagi, wali. Itu kalau di masjid wali semua, ke pasar. Ditanya, Masya Allah, di pasar Kota Tahrir itu pegal Quran. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, nggak Quran. Wali. Jalan ketemu Quran tambal ban. Ini tangan di wali. Nah, sokokan. Mukanya agak jalan-jalan dari wali. Suka tulisan. Jadi nggak jalan langsung. Pulang. Iya, kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu. Langsung tahu. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai putranya Al-Habib Umar Al-Mahbar disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, gak seperti biasanya, kakinya warna kuning kayak dikasih za'faron. Baunya harum. Ini warna apa? Dari mana? Ini? Dan ini minyak wangi, Pak. Pernah kita cium baunya di dunia ini. Wangi dari mana? Ya waladi, kata Ibrahim, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Insya Allah ya. Karena udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat ibadah yang mana. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri gaya. Ya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Kalau sudah nggak ada Ahlul Bait di atas bumi ini, ya sudah saatnya kiamat sudah. Semenjak masih ada Ahlul Bait aman, belum saatnya kiamat. Walaupun banyak masalah di atas bumi ini. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramaut, terutama Tarim dan sekitarnya, bagian Muqaddam, Muhajir Al-Ahmad Nisa. Dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Kita nyebut ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah?
minta ke Umar Mahdhar. Kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Siddiq. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Ya kalau Imam Ja'far Shadiq, tahuilah kita ada orang Shadiq, dia aman dari semuanya. Masuk surga, kamu keluarga Nabi SAW, kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kamu keluarga Nabi SAW bisa diberi syafaat. Iya, lu gak jadi kamu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Apa artinya? Allah sholat, Allah selalu merahmati Nabi Muhammad. Malaikat sholat kalau disenderkan kepada malaikat, apa artinya? Artinya adalah istighfar. Ini tisu, berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Ibu Marco, ini tisu, berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Ibu Marco, 200 juta ditawar semua. Siapakah mungkin kita kasih? Minum, diambil sama Rasulullah, Rasulullah minum, Rasulullah sambil duduk minum, sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari, tahu betul gelisah nih orang. Diminum sama Rasulullah, sekali diambil gak jadi, Rasulullah minum lagi, minum lagi sampai 3 kali. Nabi kalau minum tuh 3 kali teguk, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah 3 kali dikasih sama Imam Bukhari. Begitu dilihat, Imam Bukhari menyumpah, wallahi saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk ada awal di tanganku sampai kembali ke tanganku, tidak berkurang 1 tetes pun susu tersebut, melainkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad SAW. Kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar mogok, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Anak udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis ibu-ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul Gutub, ya Zaujatul Gutub, ya Ummul Gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi, baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mahdhar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan, anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Oh, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayit yang lain. Datang 2 penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas baru bilang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake. Cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Ulama para salafun saleh, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali.
Satu kali duduk itu kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Keluar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Al-Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca ya latif sebanyak 1000 kali. Satu tarikan nafas. Contoh ya, contoh itu mana? Itu mana? Kamera action. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Karena Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Wah. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Baik itu terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Pak. Pak Imam Bonjol, semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya, keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok santri, sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI, saudara. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Goblok. Makanya di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukasyif, kecuali sudah jadi wali. Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik idolane NU. Hasil Asari ku badane istikharah takon karo Mbah Kiai Khalil Bangkalan ngawitaken diri akhir Nahdlatul Tujar nahdoh pirang-pirang akhirnya bingung sampai melajeng wonten Mekah istikharah wonten Masjidil Haram akhirnya diudari dening Ki Mahfud At-Turmusi lan Ki Syekh Ahmad Nahrawi mikire dawuh kalian Hasil Asari kowe bali iki alamatnya sing bisa ngadeg NU cuma wong loro, siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengan. Ini sekarang ada disebut Al-Rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh.
Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Itu yang angkatnya orang Belanda. Itu yang angkatnya orang Belanda. Kedengkot dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian. Hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil. Norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hashim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian. Mau bunuh saya. Mau merampas jiwa saya. Nah, bodoh kalian. Hashim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopingho, sejarah penuh kebohongan. Kalian, saya merujuk kepada pernyataan Gus Bahar yang menurut saya dia tidak berakhlak. Gus Bahar, kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan. Tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pak Said Agha Siraj, Ketua Umum PBNU, sudah yo gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Goblok. Anak aja lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Sampurasun. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip.